Kita ke informasi lain, pemirsa, kasus pria disabilitas Agus Buntung yang menjadi tersangka pelecehan seksual di Nusa Tenggara Barat terus mengemuka. Polisi menekankan penetapan Agus sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Sementara Agus membantah tuduhan tersebut dengan dalih kondisi fisiknya yang terbatas. Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Penetapan tersangka pada Agus menjadi sorotan publik, terlebih karena keadaan fisik Agus yang merupakan tunadaksa yang tidak memiliki kedua tangan. Bahkan sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Agus adalah tersangka pemerkosaan. Kalau rekan-rekan tahu sempat viral disabilitas yang menjadi tersangka, hari ini kita melakukan rilis. Jadi tindak pidananya adalah bukan pemerkosaan, gitu ya. Jadi bukan pemerkosaan, akan tetapi ini adalah pelecehan seksual fisik. Gitu. Jadi sebuah ini yang berbeda. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat menambahkan penetapan tersangka Agus dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. Yang dua korban sama modusnya, bukan motif, modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. Dua korban yang sudah kita periksa. Modusnya sama. Polisi menegaskan penetapan Agus sebagai tersangka sudah sesuai prosedur. Polisi telah mengantongi 2 alat bukti yang membuktikan Agus sebagai tersangka pelaku pelecehan seksual. Selain itu, keterangan dari 5 orang saksi juga sudah didapatkan. Mereka adalah teman korban yang mengetahui kejadian tersebut. Sedangkan Agus membantah melakukan tindakan asusila dan merasa dijebak oleh korban atau pelapor. Agus mengaku untuk aktivitas sehari-hari saja ia kesulitan dan harus meminta bantuan keluarga. Dalam kasus yang menjeratnya ini, Agus meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk membantunya melepaskan diri dari jerat kasus tersebut. Sedangkan hidup saya kayak gini, tidak bisa ngapa-ngapain, buka celana sendiri tidak bisa, buka baju tidak bisa, gitu. Pak Presiden Prabowo yang terhormat, tolong dibantu saya karena saya terus terang kaget dan tidak bisa ngapa-ngapain, ini hanya bisa diam aja, gitu. Mohon bagi yang bisa bela Tiang, tolong dibela, gitu. Karena Tiang sangat kaget, Bu, benar sangat hancur, Bu, makanya Tiang sangat tidak bisa kerja, tidak bisa kuliah, tidak bisa kemana-mana. Sementara itu, kuasa hukum korban Andre Saputra menilai bantahan Agus tak masuk akal karena Agus masih bisa beraktivitas layaknya manusia pada umumnya. Menurut Andre, Agus tergolong produktif karena masih bisa makan, menyetir kendaraan hingga bermain alat musik meski dengan kedua kakinya. Agus diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap korban dengan tipu muslihat dan ancaman. Ia diduga mengancam korban dengan membongkar aib masa lalu korban kepada orang tuanya, sehingga korban terpaksa menuruti keinginan Agus. Kronologi yang terjadi kepada korban itu ada ancaman, intimidasi, tipu muslihat, dan manipulasi yang diberikan kepada korban oleh pelaku. Seperti itu. Kemudian ada ancaman-ancaman yang psikis kepada korban dan segala macam. Itu awalnya juga karena korban melihat ke arah utara tadi, kemudian pelaku mengulik-ulik terkait pribadi korban. Karena ketika korban melihat ke arah utara, korban tiba-tiba menangis. Kemudian karena korban menangis, ada kesempatan itu yang dilakukan oleh si pelaku untuk menanyakan background atau masa lalu korban. Sehingga pelaku mengajak korban ke arah belakang teras Udayana. Nah, di sanalah terjadi ancaman-ancaman seperti itu. Meskipun Agus tidak memiliki kedua tangan, namun saat menjalankan aksinya ia menggunakan bagian tubuh yang lain. Psikolog forensik Reza Indragiri mengungkapkan hal senada. Kasus di NTB ini sudah barang tentu harus diinvestigasi oleh polisi ya. Tapi kalau kita bicara secara umum dengan pertanyaan apakah memungkinkan penyandang disabilitas melakukan ruda paksa, jawaban saya adalah mungkin. Kenapa? Karena barangkali sebagian kalangan yang menganggap bahwa itu tidak mungkin, itu lebih dikarenakan mereka berimajinasi tentang adegan pemerkosaan. Ada tangan pelaku yang mencengkram tangan korban,
dan aktivitas-aktivitas fisik yang sifatnya intimidatif lainnya terhadap korban. Padahal esensi kekerasan seksual, khususnya esensi ruda paksa, bukan pada aktivitas fisiknya, tapi justru bermula dari adanya siasat psikologis yang dilancarkan oleh pelaku terhadap korbannya. Agus diduga melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.